ya Teh ya. Sepatu siapa itu? Entah. Pasti ada sepatunya Teh Uki tuh di situ. Tapi menarik karena tadi ya ada simplicity yang juga Teh tunjukkan gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita duplikasi. Mudah-mudahan begitu ya Teh ya, bahwa dalam prakteknya ya tentu dengan pembelajaran, pendampingan, diskusi. Ada banyak lah yang kita bisa coba untuk terapkan ya dalam aktivitas sehari-hari kita. So, teman-teman, sediakan hatinya ya. Buka ruangnya, kita akan mulai belajar dari Teh. Mangga Teh? Baik, terima kasih. Saya boleh nggak minta screen-nya ditutup dulu dan kita lihat galeri ya. Kelihatannya tadi saya sampai ganti kerudung ini yang putih karena ternyata background-nya terlalu ini ya, terlalu berwarna. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau ingin lebih terlihat, mungkin sebetulnya lebih natural tanpa background, benar nggak? Gimana nih, Uki? Saya agak sulit mengintip satu persatu nih teman-teman yang buka kamera juga, wajahnya kurang kelihatan nih. Nah, apalagi yang tidak buka kamera ya, hanya fotonya aja. Coba kita lihat. Ada Mbak Indah nih. Jadi saya sambil ngintip sambil ngecek nama jadinya ya karena agak susah nih lihat wajahnya. Benar nggak? Ada Rena, ada Mbak Uki, ada Teh. Wah, ada Bu Nur. Keren nih, udah lama nggak ketemu Mbak Nur. Tuh, Masya Allah ya. Mbak Ina, izinkan saya menyapa dulu satu persatu. Ini siapa Janianda Sonia. Apa kita buang aja backgroundnya gitu, biar kelihatan lebih jelas teman-teman? Ada Mas Didik gelap juga tuh kelihatan dari sini. Teman-teman bisa lihat satu sama lain tidak? Boleh dibuka ininya, apa video ininya, apa audionya. Gak Bisa apa-apa Teh, kan? kalau memang mau dicoba untuk di take off ya, ininya, VBG-nya, virtual background-nya. Mangga. Habis, habis. Hmm. Bisa sama Ani. Jadi apa? Tadi saya pakai kerudung putih, kerudung Mau merah dibeliin. ya. Kita lihat sebentar. Ani nggak dibeliin. Nah, gelap juga ya kayaknya ya. Tapi teman-teman lebih natural kelihatannya dari sini untuk bisa menjadi diri sendiri seperti kata Moreno. Ada Mbak Putih, lebih kelihatan nih wajahnya tuh. Halo Mbak Putih. Oke, baiklah. Saya ingin menyapa beberapa yang muncul aja di layar saya ya. Ada Mbak Desi, kemudian ada nih dari Bandung ya. Teman-teman boleh juga saling menyapa di chat, dituliskan nama dan posisi tempat tinggal ya. Di sini sebagian ada yang menulis ada Medan, Jakarta, Lampung, keren juga ya. Oh ada Mbak Sofi, eh, Mbak Foni belum buka kamera ya. Mbak Sesa, wah udah lama banget nggak ketemu. Mbak Lili, Banjarmasin, Mbak Meli, wah udah kapan itu kita ketemu. Lalu siapa nih? Beberapa mungkin saya juga ingat wajahnya ya, tapi juga saya kemudian ingat-ingatin namanya, menyambungkan dengan nama Anda, Mbak Yaza. Sepertinya ini balad-baladnya Ruli dan Ciko ya. Psikodrama membuat saya punya banyak sekali teman. Selamat datang teman-teman semuanya. Saya ucapkan kita hadir di sini tadi sudah diawali oleh Ruli. Sebetulnya kita mau kumpul aja gitu ya, sederhananya untuk ya tadi judulnya halal bihalal gitu ya, Unity in Psychodrama. Oke, ini ada siapa nih? Sebentar ya. Boleh teman-teman tuliskan juga di chat ya, supaya bisa saling kenal ya. Oke, saya dikasih waktunya sebenarnya sebentar aja sama Mbak Ruby. Jadi, baik teman-teman yang sudah bisa saling ngintip temannya satu sama lain, mungkin lebih jelas juga dengan tadi di
hapus background-nya. Saya sangat menghargai kehadiran teman-teman yang daftar di grup kita. Banyak sekali sebetulnya, hampir 160 ya. Dan kita seperti biasa kalau untuk acara-acara yang spontan seperti ini, kita juga tidak terlalu berharap banyak apakah akan semua orang on time masuk gitu ya. Tapi kita biarkan saja dengan secara alamiahnya kita bisa tangan ke tangan meskipun sangat sempit waktunya. Saya minta Mbak Huli untuk share apa tadi gambarnya, Mbak? Oke, kita lihat sama dibagi. Ini Mbak Huli nih yang bikin nih. Ini benar-benar balat-balatnya Mbak Huli nih. Nih yang mungkin yang ingat nih kakinya siapa ini. Gitu. Kasih judulnya keren banget, The Power of Psychodrama, Mbak Huli. Itu judul dari Teteh. Ah. Ya, itu kan usulan dari teman-teman ya. Ini berkat teman-teman semuanya kita bisa mengadakan acara ini. Saya sungguh senang sekali karena sebetulnya disitulah kekuatan psikodrama ya. Adanya kekuatan grup yang bisa mensupport satu sama lain dengan adanya ikatan yang melampaui kondisi kehadiran kita gitu ya. Mungkin pada awalnya mungkin perlu kontak fisik atau kontak apa namanya kontak perkenalan begitu ya secara verbal, tapi nanti di dalam pengalaman yang sudah kita alami bersama dalam psikodrama, psikodrama itu memiliki satu keunggulan yang membuat kita bisa terkoneksi dengan fenomena tele ya. Jadi teman-teman sudah mulai banyak yang apa namanya merasakan ya sebentar-sebentar kalau Huli bilangnya wah ini tele nih gitu ya, Foni juga ya wah ini tele ini maksudnya seperti ini gitu ya. Nah beberapa testimoni mungkin teman-teman juga mengatakan bagaimana rasanya kemudian terkoneksi dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain dalam suatu momen tertentu karena kita pernah mengalami sebuah proses di dalam aktivitas psikodrama. Baik, Teh Huli, apa yang mau kita bicarakan hari ini? Saya hanya dikasih waktunya 30 menit dan ini sepertinya sudah tadi terpakai sebagian oleh pembukaan. Saya hanya ingin cerita bahwa kita memulai psikodrama ini jauh sebelum karena saya kepada guru-guru saya yang mengajarkan saya psikodrama, termasuk di sini juga ada teman sekaligus guru saya belajar bersama, Mas Didik ya. Dan juga teman-teman semua yang pernah ikut bersama-sama dalam satu kegiatan di dalam workshop adalah guru-guru saya juga di mana saya bisa belajar melakukan eksplorasi dan menguji setiap teknik yang kita pelajari gitu ya. Yang terbaik di dalam psikodrama adalah kita melakukannya. Demikian Moreno juga mendorong kita untuk melakukan sesuatu dalam bentuk action. Dan dia semacam muridnya Freud yang mencoba untuk melihat dari sisi di balik analisa yang dilakukan oleh Freud secara individual. Dia alih-alih melakukan hal yang sama, dia mencoba untuk membuat terapi secara grup gitu ya. Dan dia tidak ingin melakukan sebuah analisa, dia lebih ingin mencoba membuktikan segala sesuatu dalam bentuk aktivitas gitu, dalam bentuk apa namanya yang disebut sebagai action method gitu ya. Nah, psikodrama sendiri mungkin teman-teman ada yang bisa googling ya apa itu, kemudian di YouTube juga sangat banyak. Tapi yang terpenting sebetulnya teman-teman hanya bisa merasakan itu ketika teman-teman betul-betul berproses di dalamnya. Itulah yang kita lakukan di dalam kegiatan yang diwadahi oleh Indonesia Sehat Bahagia, kemudian di dalam kegiatan healing gitu ya, kemudian workshop juga, dan keseruan-keseruan yang bisa teman-teman saksikan mungkin di balik foto-foto yang aneh-aneh ini, begitu ya. Nah, yang belum pernah merasakannya mungkin akan menganggap itu apaan ya gitu, kok fotonya selalu ajaib gitu ya. Nah, psikodrama sendiri teman-teman akan bisa melacak kalau secara keilmuan
dari jejak Moreno dan Zerka dan murid-muridnya yang memang mereka terinspirasi oleh Columbus untuk berkelana ke seluruh dunia untuk menyebarkan pandangan mereka gitu ya. Dan seperti biasa ya, orang-orang yang ahli di bidangnya, mungkin mereka juga menghadapi banyak sekali tantangan ya. Psikodrama sendiri kalau teman-teman sebagai psikolog mungkin mengenal teori-teori sebelumnya, atau kalau dulu saya waktu kuliah disebutnya adalah 4 mazhab ya, psikoanalisa gitu, behavioristik gitu ya. Nah, ada yang masih ingat kuliah awal model apa belajar misalnya ya, social learning, kemudian humanistik. Nah, yang menarik adalah psikodrama memadukan seluruh area dari mulai tradisi Freudian gitu ya, tentang conscious dan unconscious yang dilanjutkan oleh muridnya Freud. Neo-Freudian itu adalah teori-teorinya Jung yang banyak sekali bisa dilihat lebih nyata di dalam aksi psikodrama. Konsep-konsepnya meskipun nanti oleh Moreno sendiri diadaptasi gitu ya dalam bentuk istilah maupun dalam bentuk metodenya. Nah, tapi setelah saya sedikit cerita, Moreno sendiri meninggal di tahun 70, tahun 70 atau 72 nih masih Pak. Moreno tuh 7 72 ya. Saya ingat karena saya baru lahir itu. Tahun 72 dan psikodrama itu baru berdiri Psikodrama Center. Jadi pusat belajar psikodramanya di UK itu baru tahun 70 gitu. Jadi baru 2 tahun kemudian makanya udah keburu meninggal. Nah, yang menarik adalah ketika dulu dia bergerak dari teater, dari storytelling, kemudian penanganan kasus-kasus yang orang-orang yang terpinggirkan, kemudian kembali lagi kepada tradisi klinis ya, tradisi terapi. Sehingga di tahun masih baru nih psikodrama itu kalau kita bilang ini adalah teknik yang cukup kontemporer karena baru tahun 91 ya dia diterima sebagai humanistik integrated psychotherapy di UK di apa namanya uh, di perkumpulan psikoterapi ya jadi Council of Psychotherapy di UK. Nah, teman-teman siapapun saya melihat tradisi klinis ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh teman-teman psikolog atau psikoterapis ataupun psikiatri ya. Namun di dalam praktek psikodrama sendiri kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali kegiatan yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk pengembangan diri, dunia organisasi, dunia pendidikan, kemudian kasus-kasus di sekolah atau kasus-kasus untuk pengembangan individu-individu yang terpinggirkan gitu ya atau dia mengalami masalah yang nanti akan teman-teman lihat banyak di antara kawan-kawan yang ada di sini itu sudah mempraktekkannya gitu ya. Dan seperti tadi kata kata Ruli gitu ya nanti akan kita dengar dari Chico, kita akan dengar juga dari dan dia bagaimana mereka memanfaatkan teknik ini. Nah, secara teoritis sebetulnya teman-teman akan bisa melihat bahwa teknik yang sama itu bisa diterapkan melintasi berbagai berbagai pendekatan karena psikodrama sendiri terhubung dengan ilmu-ilmu yang lebih humanistik di area pendekatan gestalt terapi ataupun Rogerian gitu ya. Nah, jadi ini membuka kita untuk bisa bereksperimen seperti halnya juga memberikan ruang kepada kita untuk belajar banyak hal. Nah, yang paling utama adalah seperti di foto ini nih. Coba kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya apa sih? Ini foto apa dan sedang apa gitu ya. Teman-teman bisa memaknakannya apa?
saya dikirimin foto ini sama Teh Ruli. Saya minta memang Teh Ruli ada nggak foto seperti ini gitu ya. Foto kucing sedang bercermin. Menurut teman-teman ini foto apa sih? Yang dilihat foto ininya ya, foto yang di dalam kotaknya ya. Jangan fokus sama lakinya. Salah Oh, lagi tadi ngeliatnya. oh, ini agak double persepsi nanti. Iya. Kucing tapi sedang bercermin. Di cerminnya ada singa. Sebetulnya apa sih maksudnya? Ada yang bisa eh, memberikan semacam ini, semacam persepsi atau apa yang kira-kira dimaksudkan dengan foto ini? Kucing melihat dirinya sebagai perbedaan idealitas dan realitas. Kucing melihat dirinya sebagai singa atau tentang persona atau apa gitu ya. Nah, eh, saya langsung teringat dengan foto ini karena di dalam aktivitas psikodrama kita banyak sekali melakukan eksplorasi tentang kesadaran diri ya. Banyak orang yang pada akhirnya ketika selesai melakukan proses psikodrama, testimoninya mengacu kepada sebuah kesadaran baru tentang betapa ada sesuatu yang berbeda yang mereka pahami tentang dirinya gitu ya. Entah itu tentang penerimaan itu atau tentang sesuatu yang betul-betul menjadi insight buat kehidupan mereka atau tentang sesuatu yang membuat mereka shocking gitu ya. Dan banyak sekali yang kalau eh, apa namanya kita baca, saya sempat eh, dulu dikumpulkan oleh Teh Ciko ya terkait dengan testimoni-testimoni itu yang paling berkesan buat saya mungkin salah satunya adalah tentang betapa mereka juga merasakan selama ini bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada diri sendiri seringkali melakukan judgment gitu ya. Judgment yang sifatnya subjektif yang kemudian itu membuat mereka sendiri terbelenggu dengan judgment itu. Nah, dalam psikodrama hal seperti itu diupayakan untuk paling tidak dikurangi gitu ya. Kita tidak boleh menjudgment sesuatu atau seseorang atau bahkan diri kita sendiri sehingga kita bisa belajar untuk melihat apa adanya, entah itu sesuatu yang dianggap buruk ataupun negatif oleh orang lain misalnya ya, atau bahkan negatif atau buruk oleh diri kita sendiri. Nah, itu sesuatu yang sulit sekali karena kebanyakan kita sudah sering diberi label gitu ya. Nah, ini betul kata-kata Foni ya, memberi label dan kemudian kita juga sudah sering banget dikritik gitu ya oleh lingkungan sehingga kita menjadi terbelenggu oleh lingkungan itu. Nah, Moreno sendiri mengatakan bahwa seseorang itu menjadi buruk atau menjadi sakit jiwa itu juga karena mereka juga di lingkungan gitu ya yang menciptakan semua itu, tetapi juga pada saat yang sama kita juga bisa bertumbuh menjadi diri yang baru yang lebih baik itu juga bersama dengan lingkungan. Dalam lingkungan dalam ini ada dengan kelompok ya yang dimaksudkan. Jadi kita juga sebetulnya dari sejak awal kita lahir dari kelompok ya, dari tim ya, dari kerjasama antara ayah dan ibu dan ketika kita bertumbuh pun kita hadir bersama dengan kelompok ya. Nah, kelompok bukan hanya sekedar sebuah kerumunan ya, teman-teman mungkin nanti akan merasakan betapa tim yang dimaksudkan mungkin kalau di dalam industrial kita melihatnya adalah sebuah kelompok, tapi di dalam psikodrama ada ikatan yang membentuk sebuah suasana baik secara fisik maupun batin yang menciptakan ketersambungan gitu ya, rasa trust juga rasa aman ketika kita mau berbagi di dalam kelompok tersebut bukan hanya sekedar untuk curhat gitu ya, tapi juga untuk bertumbuh bersama. Nah, itu bisa kita lihat betapa banyak orang yang merasakan melalui testimoni yang kita ketahui. Misalnya ketika awalnya tidak begitu yakin, bahkan mungkin belum pernah ketemu dengan orang tersebut ya, di dalam kegiatan psikodrama kita baru ketemu dengan orang itu, ya baru kenal 1 jam gitu ya. Tapi kemudian setelah berproses setengah hari mereka begitu mudah untuk
menjadi bagian di dalam kelompok dan kemudian saling membantu untuk membentuk pribadi-pribadi yang baru. Nah, itulah kekuatan dari grup gitu ya. Nah, teman-teman akan bisa melihat ini tidak diperoleh oleh teknik yang lain, sehingga psikodrama kita sebut sebagai terapi grup. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang karena nanti teman-teman akan bisa melihat pengalaman real ya yang dialami oleh teman-teman. Tapi satu hal yang mungkin perlu saya sangat apresiasi dari Moreno bahwa Moreno itu sudah melampaui apa namanya teori yang paling kontemporer saat ini ketika Maslow menambahkan satu puncak tentang transendensi ya. Karena dari awal dia melihat bahwa sebuah spontanitas itu bukan hanya sekedar orang tidak punya apa namanya tidak punya semacam sekedar planning ataupun misalnya hanya mengandalkan naluri, tapi juga sebutnya semacam sebuah apa ya kepasrahan atau yang mendekatkan seseorang itu kepada titik tertinggi dari kemanusiaan gitu ya. Jadi kalau kita tahu di dalam agama pun kita mungkin mengenal tentang religiusitas. Nah, Moreno seorang yang religius dan dia seorang eksistensialis. Jadi dia juga melihat bahwa kreativitas itu dibangun karena adanya ikatan yang kuat dengan Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang menarik buat saya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bahwa proses pertumbuhan diri di dalam psikodrama itu betul-betul sedang mencapai satu titik tertinggi di dalam teori humanistik yang kita kenal saat ini, gitu ya. Jadi saya berani mengatakan bahwa ini adalah pendekatan yang paling kontemporer saat ini yang mungkin sangat disayangkan kalau teman-teman tidak belajar atau tidak menguasai ataupun tidak pernah berproses di dalamnya. Nah, saya ingin suatu saat mungkin kita akan bareng lagi gitu ya, berproses bersama, entah itu di grup workshop yang kita belajar tentang tekniknya, entah itu di dalam kegiatan healing bersama dalam grup gitu ya, entah itu di dalam kegiatan-kegiatan berlatih bersama untuk mengembangkan teknik-teknik itu untuk pengembangan diri secara skill tekniknya ataupun dalam perkembangan diri kita gitu ya. Karena seperti kata Mbak Rana kembali lagi bahwa kita bisa bertumbuh ketika kita berada dalam grup gitu ya. Nah, inilah yang saya suka bahwa ketika kita coba tawarkan ini kepada teman-teman, saya sungguh sangat gembira ya karena ternyata hanya dalam kurang dari 1 minggu itu banyak sekali yang berminat gitu kan. Nah, lebih dari 160 orang. Nah, mudah-mudahan meskipun hari ini hadirnya hanya 30%-nya saya kira, tapi insya Allah mungkin nanti akan bisa bertambah dengan kita gulirkan program-program selanjutnya atau saran-saran dari teman-teman apa yang akan kita lakukan bersama di dalam komunitas atau di dalam aktivitas psikodrama yang mungkin sudah kita coba lakukan di beberapa setting yang ada gitu ya. Nah, semangat teman-teman ya. Selamat belajar, selamat berbagi juga, dan silakan aktifkan audionya atau videonya atau chatnya, apapun, karena kita terbatas di layar. Ya, saya berharap nanti suatu saat kita bisa kumpul bareng, gitu ya. Kalau kita ada medianya, pasti kita akan undang semua teman-teman untuk hadir. Oke ya. Baik, terima kasih Teh Ruli. Hatur nuhun Teh Iip, terima kasih. Nah, nggak usah lama-lama lah ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Teh Uki. Aman ya Teh? Aman, aman. Asik. Jadi yang deg-deg-deg. Ih, Tehnya udah buat selesai nih. deg-degan di sini mah Teh. Boleh. Berarti di Semarang, Jawa Tengah hadir. Aduh, maaf ya kan, ini teh saya lidahnya lidah Sunda, padahal teh orang Madura saya Pak. Jadi Oh, teman, jangan lupa sebentar tadi saya sebetulnya juga tadinya berharap Mas Didi bisa ngasih ya, bentar dan membuka ya. Mas Didi ini Ketua Asosiasi Psikodrama Indonesia dari di bawah HIMSI ya. Tapi beliau sempat sakit jadi akan hanya sementara bisa berkomunikasi lewat chat
gitu ya. Jadi masih Ya, sakit, tapi belum bisa berbicara. Oke, kita makasih doain Mas. sama-sama ya, teman-teman ya. Semoga diberi kesembuhan yang paripurna juga. Siap, siap. Yuk, Oke, Teh Uki, Mbak mangga Uci. silakan. Mau langsung atau gimana? Boleh Teh Ruli, saya boleh dibantu share screen nggak ya Teh? Bisa Untuk banget. PPT. Oke, ntar ya, ini. Sip. Mangga Teh. Oke, atur nuhun, terima kasih Teh Ruli. Jadi ini saya dapat tugas juga dari TIIP untuk bantu ngisi ya, eh, sharing terkait dengan self improvement dan psikodrama. Tapi sebetulnya nanti saya akan sharing pengalaman-pengalaman diri sendiri, lebih banyak itu. Kalau Teh Ciko, Teh Dia, Teh itu udah master-master semua sharingnya aplikasi. Kalau saya lebih pengalaman diri saya sendiri karena sebetulnya mungkin saya bukan praktisi tapi lebih ke penikmat ya, penikmat psikodrama gitu ya. Oke, baik. Boleh lanjut Teh Ruli, punten. Nah, ini saya sendiri Luki Permasari, Suryatmaja, tinggal di Tangerang Selatan. Mungkin teman-teman juga kemarin Kang Teteh sudah sempat baca-baca juga ya di grup gitu ya. Kemudian aktivitas saya ibu rumah tangga, kemudian di perusahaan swasta kerja, kemudian beberapa kali nggak banyak ikutan psikodrama dengan TIIP. Nah, boleh lanjut lagi, Teh Ruli? Nah, saya akan cerita sedikit mengenai perjalanan saya mengikuti psikodrama, kelas-kelas psikodrama bersama TIIP dan juga ada yang dengan Mas Didi gitu ya. Kemudian ini kita lihat yang tahun 2020. Saya mulai di 2020, waktu itu awal pandemi gitu ya. Saya join komunitas Indonesia Sehat Bahagia. Tahu-tahu aja ada muncul itu ya di grup angkatan, ada komunitas Indonesia Sehat Bahagia. Oh, kayaknya saya perlu sehat dan bahagia nih gitu ya. Jadi saya ikut join ke grup tersebut gitu ya. Nah, kemudian nggak taunya ada tuh spill-spill terkait dengan psikodrama gitu ya. Oh, psikodrama apa ya? Oh, saya juga tadi kebetulan di testimoni-testimoni atau di perkenalan ada juga yang ini ya teman-teman yang pernah jadi aktor ya Teh Ruli ya, aktor drama gitu ya. Nah, sama saya juga dulu senang drama dari SMA, SMP, SMA, kemudian kuliah saya juga ikutan teater. Nah, saya pikir psikodrama ini, wah, saya bisa nyambung lagi nih kegiatan teater saya gitu ya. Oh, tapi temanya terkait dengan psikologi nih mungkin ya. Oke, oke, saya gabung nah join dengan kelas psikodrama. Ya, kemudian di tahun 2020, 2021 saya belajar kelas-kelas tematik psikodrama online, kemudian 2022 mengikuti psikodrama self healing, healing dan workshop. Kemudian 2023 join Abdi melalui HIMSI. Waktu itu saya daftar melalui HIMSI Abdi, ternyata waktu saya masuk ke grupnya, ternyata saya udah masuk nih, udah masuk Abdi gitu ya. Oke, nah terus kemudian di 2024 ini saya ingin terus belajar aplikasi psikodrama gitu ya. Oke, nah yang berikutnya, nah ini adalah perjalanan pertama saya mengikuti kelas psikodrama nih. Lihat ya, wajah saya masih culun waktu itu. Di sini juga saya tampak sedih gitu karena mungkin di awal-awal gitu ya. Saya belum tahu nih, masih masih deg-degan dengan situasi COVID ya. eh, Rasanya perlu sehat sehat dan bahagia. Kemudian juga mungkin dengan psikodrama saya jadi lebih happy gitu ya, lebih bahagia gitu ya. Nah, ini di Juni 2020. Nah, ini ada aturan psikodrama nih, harus spontan, setara gitu ya, no judgment, jujur pada diri sendiri dan boleh salah gitu. Asik banget nih boleh salah gitu ya. Dan saya orangnya jujur aja saya nggak terlalu spontan gitu ya sebetulnya. Jadi saya pengen supaya jadi lebih spontan gitu ya. Nah, akhirnya ini adalah yang pertama kali saya berkenalan dengan psikodrama. Nah, kemudian di yang berikutnya masih di tahun 2020 juga. Boleh Teh Ruli punten. Nah, ini saya ikut kelas intensif psikodrama nih dari September November 2020 gitu ya.
saya ikutan kelas psikodrama dasar, kemudian berkenalan dengan psikodrama, dan ikutan psikodrama pemula dan psikodrama praktisi. Nah, di sini mulai nih saya menjadi lebih agak centil kayaknya di sini. Saya agak centil, agak lebih ceria gitu ya. Kemudian saya mengekspresikan diri saya gitu ya. Saya lebih heboh lagi di bulan-bulan berikutnya gitu ya. Yang tadinya saya mungkin agak lebih diem gitu ya. Kemudian saya agak lebih heboh di pertemuan-pertemuan psikodrama. Jadi lebih berani gitu ya. Nah, kemudian di yang berikutnya, nah ini sempat saya juga ikut kelas psikodramanya Mas Didi nih September 2020 nih. Dan yang saya tahu, yang saya dapatkan informasi dari TIP, apa namanya, Mas Didi juga backgroundnya dulu teater gitu ya, TIP ya. Jadi saya juga, wah minat banget nih ikutan kelasnya Mas Didi seperti itu. Nah ini juga saya pakai, benar-benar saya siapin kostum ya waktu itu ya, kayak topi, meskipun waktu itu apa yang ada di rumah, tapi saya benar-benar nyiapin dulu kostum-kostum saya untuk mengikuti kelasnya Mas Dedi waktu itu. Nah, kemudian eh, masih di sebelumnya, punten ya. Nah, kemudian saya ikut kelas tematik psikodrama di Desember 2020. Nah, ini saya mulai bebas mengekspresikan diri ya. Apa sih, apa namanya, melalui gambar-gambar gitu ya. Melalui gambar-gambar saya bisa mengekspresikan diri saya, kemudian apa, bebas berpendapat tanpa takut orang lain eh, apa namanya, menjudge saya seperti eh, wah ini seperti itu gitu ya. Ini saya nggak takut seperti itu. Oleh karena itu saya jadi lebih berani terbuka, kemudian merasa dihargai dan jadi lebih tenang gitu ya. Karena banyak mengikuti kelas-kelas itu, banyak support dari teman-teman gitu ya. Banyak apa, dihargai oleh teman-teman. Oke, nah kemudian di 2021, nah, ini saya ikut kelas psikodrama tematik nih mulai Januari sampai Desember 2021. Nah, ikut kelas-kelas online ya, karena waktu itu masih pandemi juga. Apa namanya, sebetulnya lebih percaya diri karena ilmu-ilmu lebih banyak dapat. Tapi kenapa ya saya merasa kok masih belum, masih feel-nya belum dapat gitu ya. Masih merasa kurang dan belum paham. Apakah karena waktu itu apa namanya, pertemuannya adalah online gitu ya, sehingga saya rasanya oh kayaknya saya perlu nih ikutan kelas-kelas offline. Jadi saya bertekad terus mengikuti kegiatan-kegiatan psikodrama yang sifatnya offline gitu ya. Nah, kemudian di 2022 ini saya ikut kelas offline. Nah, kemudian psikodrama self healing di 2022 September. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kita. Nah, di situ saya masih menjadi pembantu gitu ya istilahnya. Saya belum berani em, apa, baru pertama kali mengikuti kelas self healing. Jadi masih ngikutin nih gimana sih gitu ya. Kemudian saya juga apa namanya, mencoba mendekatkan diri dengan teman-teman, mulai mencoba untuk terbuka gitu ya. Dan teman-teman juga apa namanya, menerima saya dengan apa namanya, dengan lapang hati gitu ya. Nah, kemudian saya pun mendengarkan cerita teman-teman jadi merasa lebih berempati, lebih dapatlah deep empati yang seperti tadi Teh Ruli sampaikan gitu ya. Nah, ini adalah foto saya ketika sebelumnya Teh Ruli punten, ketika waktu itu jadi kalau Teh Ruli jadi sempat jadi pot pecah ya Teh Ruli ya. Waktu itu saya Teh Iip cerita apa, bayangkan ketika kita berada di gunung gitu ya. Nah, di gunung kamu akan jadi apa gitu ya. Nah, saya memerankan tokoh memilih untuk menjadi apa namanya, pegangan itu ya Teruli, pegangan untuk tongkat untuk apa, mendaki gunung gitu ya. Nah, harapan saya sebetulnya dengan tongkat itu saya bisa membantu orang lain untuk mendaki gunung lebih aman gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, eh, ketika saya menjadi tongkat itu,
dan saya ingin membantu orang, ternyata itu saya terkoneksi dengan diri sendiri bahwa oh ternyata mungkin di dalam kehidupan sehari-hari saya ingin berperan untuk selalu membantu orang lain gitu. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin akan ikutan kelas self healing itu juga nanti apa peran teman-teman di situ, itulah yang menggambarkan diri teman-teman gitu ya. Jadi di 2022 itu saya merasa oh terkoneksi dengan diri sendiri, ada rasa lega, rasa diterima, tidak sendiri dan banyak support dari orang lain gitu ya. Nah, oke, kemudian di 2022 juga ya kalau nggak salah ya. Nah, itu saya dengan teman-teman termasuk Teh Luli, Teh Ciko juga apa namanya ikut kelas workshop psikodramanya Teh Iip gitu ya. Nah, di sini yang saya dapatkan adalah knowledge mengenai psikodrama, teori-teori psikodrama, kemudian metode-metodenya seperti apa gitu ya. Eh, cara melakukannya sebagai sutradara seperti apa gitu ya. Nah, itu yang saya dapatkan sehingga knowledge banyak, tapi saya perlu aplikasi, nggak hanya knowledge aja gitu ya. Oke, karena itu di tahun 2023 saya juga kemudian ikut kelas self healing lagi nih. Yang 2023. Nah, di 2023 itu ketika saya ikutan kelas self healing, saya mencoba mengkaitkan, udah dapat nih ilmu-ilmunya TIP nih, workshop psikodrama gitu ya, apa teorinya, kemudian perannya apa-apa saja gitu ya, kemudian apa namanya teknik-tekniknya apa-apa saja. Nah, dan bukunya saya bawa ketika saya mengikuti kelas self healing berikutnya. Kemudian saya mencoba mengkaitkan teori dengan aplikasi pada saat self healing itu. Nah, pada saat itu saya juga mencoba untuk menjadi pemain utama atau protagonis gitu. Saya mencoba eh, bagaimana sih rasanya jadi protagonis di situ gitu ya. Tetapi ternyata di situ selain menjadi protagonis, saya juga eh, ada tujuan lain, tapi untuk membersihkan diri ya. Sebetulnya karena kita kan self healing ini memang baik untuk dilakukan secara rutin gitu ya, Teh Ruli ya. Sehingga kita jadi lebih lega perasaannya gitu ya. Nah, ini ketika saya menjadi apa ya ini kalau nggak salah itu jadi pohon atau jadi tiang lampu, jadi lampu ya yang menerangi jalan kalau nggak salah itu. Nah, kemudian di sini adalah yang di bawah apa foto yang di bawah itu ketika saya menjadi diri saya sendiri, memerankan diri saya sendiri. Ternyata eh, bermain psikodrama atau melakukan kegiatan psikodrama bukan memerankan tokoh orang lain, tetapi kita memerankan tokoh diri sendiri gitu ya, memerankan diri sendiri. Adapun kita misalnya menjadi pemeran pembantu gitu ya, tetapi itu kita juga sebetulnya mencerminkan diri kita sendiri seperti Teh Ruli tadi buat pecah gitu ya, mungkin ada hal yang mencerminkan diri Teh Ruli sendiri. Saya menjadi tongkat, saya menjadi eh, apa namanya meja, saya menjadi payung atau menjadi lampu. Nah, itu sebetulnya terkoneksi dengan diri kita sendiri. Apa artinya? Kenapa kita memilih benda-benda itu, memerankan benda-benda tersebut gitu ya. Nah, di sini emang saya apa namanya eh, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya, terlewati. Jadi tidak hanya saya mencoba untuk mengaitkan teori dengan aplikasi, tapi saya juga berusaha untuk membersihkan diri gitu ya, apa namanya secara rutin dan mungkin di kelas-kelas self healing lainnya saya juga akan ikut lagi karena eh, apa ternyata eh, apa yang saya dapatkan di workshop nggak bisa langsung ya karena saya bukan mengaplikasikan seperti Teh Ciko gitu ya, Teh Dia, tetapi saya menikmati psikodrama itu sementara ini untuk diri saya sendiri dulu itu. Mungkin itu ya Teh Ruli sementara sharing dari saya nggak banyak. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran ketika teman-teman ingin mengikuti kelas-kelas psikodrama gitu ya.
Keren Teh Uki. Terima kasih ya Teh berkenan buat sharing gitu. Ini pasti bukan hal yang mudah gitu ya, karena di sini juga Teteh menjelaskan perjalanan tumbuhnya Teteh seperti apa dari awal sampai dengan tahun 2024 ini. Jadi ini Teh kalau mau kenalan sama Teh Uki, kemana tuh Teh? Nggak ada itu di bawah. Cari aja Instagramnya lah ya. Nanti ya. Boleh nanti cari aja Instagramnya atau bisa masuk ke grup Indonesia Sehat Bahagia, itu di situ ada ada saya di situ Keren. bantuin TIIP. Makasih Teh Uki. Ya, Eh, sama-sama Teh Duli. Em, Silakan kalau mau bertanya, tapi ditahan ya, kita masih ada dua lagi narasumber. Ada Teh Dia sama ada Teh Ciko. Siapa yang mau duluan ini Teh? Teh Ciko atau Teh Dia? Siapa yang mau duluan? Teh Dia, mangga, silakan Teh. Teh Ciko aja. Suara saya terdengar nggak, Teh? Aman? Jadi aman ya. Teh Ciko aja silahkan, Teh Ciko. Ya, Ke terdengar ya. senior dulu, senior dulu. Eh, Teh Ruli boleh dibantu itu ya, PPT. Punten. Spill sedikit dulu nih Teh. Ini kan di eh, anak dengan kebutuhan khusus ya Teh. Itu gimana sih Teh bisa punya kesempatan bertemu dan membersamai gitu Teh dengan teman-teman ini Teh? Ya, ya harus cerita dari awal slide-nya sebenarnya Teh Ruli. Oke, Kenapa sampai di ujung situ ya ke disabilitas. oke, siap. Bentar ya, ini Teh lagi ini. Bentar. Sambil praktisi ya. Tidak muncul di saya. Tidak muncul Teh? Oh, Coba oke, dia. Ada. Oke. yes. Oke, silakan Teh. Bentar. Sebentar. Mangga. Oke. Baik. Atau non Teh Ruli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang sekali ya saya diminta sharing lah gitu ya oleh TIIP, walaupun kaget juga gitu. Karena saya bukan expert juga gitu ya. Saya belajar psikodrama itu 2018 gitu ya. Jadi masih baru lah, masih anak-anak gitu ya kalau dalam fase perkembangan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan karena sharing is caring ya. Jadi apa yang ingin saya bagikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang pengen tahu psikodrama, terus bisa nggak sih kepada teman-teman disabilitas, karena saya pernah ada yang bertanya seperti itu gitu ya. Mangga Teh, taruh di next ya. Oke. Saya berkenalan dengan psikodrama itu tahun 2000, maaf ini salah ya, di atas 2018 gitu kalau dia yang di foto betul. Itu waktu itu saya mengikuti kelasnya Mas Didi dengan Mbak Wine di PSIAD berkaitan dengan psikodrama PFA ya Mas Didi, terima kasih banyak gitu ya. Nah, di situ juga saya kenal dengan TIIP. Jadi pertama kali saya berkenalan dengan Mas Didi dan TIIP terkait dengan psikodrama. Saya sama dengan Uki gitu ya, orangnya pecicilan, seneng drama, dulu suka pentas, suka nari. Ketika diajak Mas Didi untuk menjadi saya gitu ya, itu sangat teringat banget gitu kelas itu gitu. Dan di situ saya membantu Teh Iip berperan sebagai bunga anggreknya Teh Iip, dan saya terkoneksi banget dengan sesuatu yang saya cari pada saat itu. Di tahun 2018 saya mulai mencari saya pribadi sedang dalam pencarian barangkali ya tahun 2018 itu, dan ketika membantu sebagai peran bunga anggrek buat TIIP itu saya terkoneksi sekali gitu ya. Nah, dan
itu ya apa ya, tarikannya kok luar biasa gitu. Sangat cepat karena tiba-tiba Taib yang saya baru kenal saja namanya, baru kenal saja orangnya di tahun 2018 di psikodramanya Mas Didi. Tiba-tiba Taib mengontak saya dengan mengirim WhatsApp. Beliau pulang dari Bali, belajar soal drama dari Ibu Koni ya. Nah, saya oke gitu. Padahal ini siapa Taib gitu ya. Saya belum kenal sosok beliau. Alhamdulillah saya berkenalan dengan Taib pada Desember 2019. Dan itu tarikannya juga semakin kencang kepada saya karena Taib mengajak saya di apa ya, di kegiatan-kegiatannya Taib, di kegiatan psikodrama self healing, workshop online ya, psikodrama tematik online, dan karena pandemi jadi lebih sering online akhirnya. Nah, seringnya saya membersamai Taib barangkali ya, belajar gitu ya. Walaupun setiap kali kelasnya Taib saya semakin merasa saya harus belajar karena saya kok jadi nggak tahu apa-apa ya. Saya kurang nih. Saya pengen belajar lagi, saya harus ikutan. Seperti Teh Luki tadi, tarikannya luar biasa gitu. Nah, next slide Teh Ruli. Nah, akhirnya saya diberi juga gitu kesempatan oleh Allah ya, diberi kesempatan untuk berbagi ternyata. Sebelum saya ke disabilitas, saya mau menjelaskan ini dulu. Saya membagi psikodrama ini di ruang konseling pribadi gitu ya, klien individual gitu. Karena tidak semua klien saya bisa hanya dengan CBT, dengan art gitu ya, hanya dengan ngobrol saja. Ternyata perlu teknik-teknik yang saya pelajari di psikodrama gitu. Berkaitan dengan grieving, pemaafan, itu saya mencoba memberanikan diri sekalipun saya ini masih mentah gitu. Karena tadi prinsipnya spontan, no judgment, jangan takut salah. Itu prinsip saya karena tadi saya apa ya, ingin membagikannya gitu. Ilmu yang saya dapat dari Mas Didi, Mbak Wina, dan Taib yang luar biasa buat saya itu saya ingin bagikan kepada orang. Saya ingin bermanfaat kepada orang lain gitu. Itu sebenarnya di tahun 2018 kliknya saya adalah saya menjadi pribadi yang bermanfaat gitu. Nah, itu yang menarik saya luar biasa. Nah, next aja slide-nya Teh karena waktu saya terbatas ya. Nah, tadi juga sempat di chat ada yang bertanya apakah di sekolah seperti apa gitu ya. Nah, saya sendiri diberi kesempatan juga ya oleh Allah bahwa saya bisa membagikan ini di sekolah dasar, di SMP, dan ke guru-guru juga. Walaupun tidak sering, namun saya bisa menggunakan teknik-teknik psikodrama yang justru bagi siswa itu lebih kena. Kenapa tadi ada sensasi ketubuhan, lebih konkret. Mereka melihat gitu ya, apa yang diperankan oleh temannya, apa yang diperankan oleh orang lain, yang barangkali dirinya belum berani, yang padahal itu aku, tapi aku nggak mau gitu, aku nggak suka drama. Tapi ketika ngelihat teman-temannya melakukannya dalam drama, mereka terinsight sesuatu, mereka belajar sesuatu. Nah, di sekolah saya sudah praktekkan seperti itu, terutama di kelas 5 dan kelas 6. Dan sekalipun temanya sama, misalnya saya pernah di satu sekolah, kelas 5 dan kelas 6, pihak sekolahnya memberikan kesempatan kepada saya, terserah Bu Cika mau diapain deh gitu ya. Pokoknya saya kasih waktu, saya kasih jam gitu untuk kelas 5 dan 6. Temanya sama aja, waktu itu tentang motivasi belajar sebenarnya gitu ya. Tapi apa yang saya dapat di kelasnya TIIP, bahwa di kelas self healing, di kelas psikodrama workshop gitu ya, ketika psikodrama itu kan kelompok ya, kekuatan kelompok itu luar biasa gitu. Nah, di setiap kelompok itu tarikannya itu sangat khas gitu ya, masing-masing kelompok punya ciri, dan itu biasanya yang tadinya barangkali di awal rencananya temanya ini, alurnya begini gitu ya, tapi tarikan kelompok itu yang biasanya akhirnya mewujudkan psikodramanya hari itu tuh apa gitu. Nah, saya sudah beberapa kali merasakan itu ya di satu sekolah dengan tema yang sama, tetapi nanti ujungnya kentalnya yang mana, seperti yang ada di foto di situ, di
yang ada tulisannya kelas 5 dan kelas 6 itu temanya sama tentang motivasi ya, motivasi belajar. Tetapi di kelas 6 betul-betul mereka itu keluar, tarikan grupnya itu tentang semangat belajar, tentang impian-impian mereka. Tetapi di kelas 5 itu terkait bullying muncul yang tidak sama sekali tidak ada di rencana saya gitu ya. Bullying, lalu itu bullyingnya pun bukan hanya dengan teman, sesama teman, tetapi dari orang tua, dari guru gitu ya. Itu muncul seperti itu. Nah, hal itu yang membuat saya apa ya, merasa bahwa teknik ini tuh makin tepat buat saya ketika saya berbicara, berkomunikasi dengan anak-anak sekolah. Dan di SMP pun sama. Ketika berkaitan dengan kekerasan, khususnya di anak SMP gitu ya, yang mereka tuh sangat tabu lah sebenarnya. Walaupun mereka melakukan, tetapi mereka nggak mau mengakui gitu. Tapi ketika dengan psikodrama, mereka akhirnya saling belajar, melihat gitu apa yang dilakukan temannya, bagaimana mereka menyampaikan ketidaknyamanan, dibully gitu ya, seperti itu, efek dibully gitu ya, yang akhirnya satu sama lain saling belajar dan muncullah gitu keinginan untuk meminta maaf gitu ya, seperti itu. Ini hal-hal ini yang muncul yang saya rasakan ketika saya praktek di sekolah di SMP dan SD, termasuk di guru sekolah dasar gitu ya. Barangkali nanti teman-teman boleh mengeksplornya di tadi ya, kalau saya baca di chat itu di PAUD barangkali seperti itu. Dan untuk siswa inklusif sendiri, ini saya belum sampai ke teman-teman disabilitas ya, belum Teh. Masih di slide yang kedua. Karena di situ saya juga di sekolah inklusif ya. Ini di foto yang di tengah itu yang saya pakai baju pink, itu sebenarnya teman kita yang memakai masker, menurut gurunya, anak ini setiap hari selalu memakai masker, tidak pernah bicara, tidak pernah mau mengumpulkan tugas, lalu sangat-sangat tertutup, sangat diam di sudut gitu ya. Pada saat itu pun dia dengan masker sampai akhir kelas psikodrama saya itu dengan masker. Tetapi amazingnya pada saat itu gurunya aja sampai terbelalak gitu ya, bahwa dia berani maju ke depan, dia berani menyampaikan impian-impiannya, cita-citanya gitu ya, dan itu luar biasa dengan teknik psikodrama yang diterapkan gitu oleh saya gitu. Dan ada beberapa fotonya, sebenarnya banyak gitu foto, tapi hanya segini yang bisa saya tampilkan, banyaklah foto-foto gitu ya. Beberapa teman-teman anak-anak SD, siswa SD yang mereka sebenarnya berkebutuhan khusus gitu ya, yang barangkali terbatas dalam berkomunikasi gitu ya, dalam menangkap sesuatu. Tetapi ketika saya gunakan teknik psikodrama dengan gambar khususnya dimulai, itu mereka dengan beraninya menyampaikan sesuatu hal gitu ya, speak up lah tentang apa yang mereka rasakan itu. Nah, next barangkali Teh nanti barangkali bisa dengan tanya jawab ya. Nah, tadi tarikannya kenapa sih bisa ke teman-teman disabilitas? Itu juga saya kalau ditanya gimana bisa, saya tidak bisa menjawab ya, itu barangkali campur tangan Allah juga gitu. Nah, saya memang dari tahun 2022 tergabung di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Harapan Difabel Dinsos Provinsi Jawa Barat. Hanya 1 minggu sekali teman-teman, hanya 2 jam sebenarnya saya diberi waktunya di sana. Saya kaget pertama kali karena saya belum pernah berhubungan dengan secara langsung ya dalam kelas gitu dengan teman-teman disabilitas yang berbagai macam gitu, bukan hanya netra saja, bukan hanya tulis saja gitu. Ada apa lagi ini gitu ya. Ketika saya secara pribadi ketika mendapatkan amanah, barangkali kesempatan, saya selalu bertanya dulu kepada diri sendiri, kok bisa gitu, terus apa yang harus saya lakukan, kenapa saya itu pergelutannya seperti itulah, barangkali seperti yang Teh Luki tadi sudah paparkan gitu ya, terkait diri. Itu muncul juga di diri saya sejak saya mengikuti kelas psikodrama ya, Mas Didi dan Teh gitu. Nah,
di teman-teman di Dinsos Jabar ini, mereka itu di Dinsos ini di UPTD difabel ini mereka punya satu pelatihan lah, pendidikan vokasi buat teman-teman difabel di seluruh Jawa Barat gitu ya, dari seluruh pelosok Jawa Barat. Tapi syaratnya itu dari teman-teman yang ekonominya di bawah gitu ya. Jadi teman-teman disabilitas yang ada di UPTD Pusiansos Gria Harapan Difabel itu semuanya dari ekonomi ke bawah ya. Nah ini mereka syaratnya yang mengikuti pendidikan vokasi itu adalah pria wanita dari usia 17 sampai 30 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Disabilitas. Nah, di sana ini bukan syarat ya, tapi di sana kondisinya disabilitasnya ada yang sejak lahir, ada yang karena sakit barangkali ya, demam tinggi tiba-tiba jadi disabilitas tertentu, padahal awal lahir itu normal biasa saja. Ada yang karena kecelakaan misalnya yang tadinya normal jadi tidak punya kaki, tidak punya tangan. Ada yang karena bullying disiksa gitu ya. Karena konsumsi alkohol akhirnya jadi tidak melihat, seperti itu di sana. Dan teman-teman boleh bayangkan barangkali ya, terutama mereka dari ekonomi bawah yang mereka itu penerimaan keluarganya sendiri berkaitan dengan disabilitasnya itu rendah gitu ya. Support kurang, stimulasi juga kurang, bahkan banyak yang tidak distimulasi, banyak yang sebenarnya tidak boleh keluar, hanya dikurung di rumah gitu. Yang mereka juga tidak bisa membaca, menulis, berhitung, bahkan yang teman-teman tuli juga tidak berlatih bahasa isyarat gitu. Jadi sangat-sangat terbatas komunikasi saya dengan mereka gitu. Di GHD saya ditemani dengan juru bahasa isyarat untuk teman tuli ya. Jadi saya memang sangat terbatas bahasa isyarat, tapi alhamdulillah teman juru bahasa isyarat JBI itu membantu saya. Nah, dengan keterbatasan mereka yang banyak dalam satu kelompok pelatihan, mereka itu bisa 50 orang. Sempat di tahun 2022 itu satu kelompok itu 80 orang. Mereka dengan berbagai disabilitas gitu ya, dengan ciri khas masing-masing. Saya bingung harus ngapain. Sementara saya juga tidak dibekali gitu. Harus apa, terserah Bu Ciko gitu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya saya menggunakan gambar. Tadinya saya ngobrol, saya bingung. Dengan teman-teman yang masih bisa bicara, saya bisa ngobrol. Walaupun kembali lagi, untuk teman-teman intelektual pun bahasanya masih sederhana sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, saya menggunakan gambar. Akhirnya saya menggunakan gambar dan itu media yang buat mereka sangat-sangat terkoneksi pada saat itu. Tapi setelah gambar pun mereka nggak bisa jelasin gitu ya. Saya mentok lagi gitu. Nah, kenapa pada saat itu saya belum langsung berani dengan psikodrama? Karena ya tadi saya masih meraba-raba karena saya tidak dibekali apapun di sana gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk pakai psikodrama kepada teman-teman disabilitas dan luar biasanya itu malah membuat mereka lebih terkoneksi gitu. Yang sangat-sangat kentara itu kepada teman-teman intelektual. Kepada teman-teman yang disabilitasnya intelektual, saya itu paling sulit, bukan hanya saya, para pegawai di UPTD GHD pun sangat terbatas gitu, mereka diberitahu ya sulit, lama untuk memahami, cepat lupa, harus diulang-ulang. Itu terus seperti itu. Bahkan mereka seringkali tidak mau melakukan aktivitas yang diinstruksikan gitu. Nah, tapi dengan saya pakai kelas klasikal buat mereka, karena sebenarnya saya diberi jamnya itu untuk kelas individual di sana gitu. Tapi akhirnya saya memberanikan diri, mengajukan diri untuk bolehlah saya dikasih kelas klasikal seperti itu. Akhirnya saya memulai dengan kelas klasikal kepada mereka, saya pakai di aula gitu ya. Dan mereka amazingnya gitu. Teman-teman yang intelektual ini malah terinsight oleh apa yang dilakukan oleh temannya dengan teknik-teknik yang saya berikan. Walaupun
hanya dari teknik-teknik yang misalnya spektrogram ya, apa namanya, teknik-teknik yang mudah lah, misalnya seperti itu. Dan tahun ini, tahun 2022-2023 saya belum berani ke teman-teman tuli, belum sangat berani ya, karena saya bingung, saya sendiri terbatas dengan bahasa isyarat. Tapi dari 2023 akhir lah hingga tahun ini saya sudah mulai mencoba ke teman tuli, dan amazingnya ini yang gambar yang di atas, yang background dindingnya kuning ya, kuning tua itu sebenarnya yang jadi tokohnya adalah teman tuli gitu. Dan kita lihat kan ada alat bantu dengar ya di telinganya. Tapi dengan koneksi, dia kan tidak tahu gitu apa yang dikatakan, apa yang apa ya, oleh teman saya yang pakai selendang itu. Dia hanya melihat Bapak JBI ya yang pakai baju putih. Tapi di ujung teman tuli kita ini menangis, bahkan dia menjelaskan begitu panjang lebar dengan bahasa isyarat ya, saya dibantu oleh JBI juga, bahwa dia terkrikan banyak hal gitu itu dengan teknik yang saya berikan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang membuat saya apa ya, oh ternyata psikodrama bisa gitu ya, makin membuat saya semakin yakin saya bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Saya bisa lebih terhubung dengan mereka, saya bisa lebih mengerti apa yang mereka mau, yang selama ini saya sendiri kadang bingung. Belum mungkin ada teman saya yang pernah ngomong, ya ditulis aja gitu kalau misalnya nggak bisa bicara. Kita juga perlu pahami teman-teman ya, teman-teman disabilitas ini sekalipun yang bisa menulis, terkadang bahasanya itu sulit kita pahami gitu ya. Termasuk yang intelektual. Mereka sendiri calistung aja terbatas gitu. Belum yang tuli. Bahasanya itu kalau mereka kan khas ya. Teman tuli itu nggak kayak kita, misalnya subjek, predikat, objek gitu ya. Menulis itu kalau mereka nggak, kadang terbalik-balik, predikat, subjek, objek. Dan mereka kan nggak kayak kita pakai kata sambung dan bagaimana lalu, kalau mereka tidak seperti itu. Jadi memahami teman disabilitas itu luar biasa buat saya gitu. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah melalui Mas Didi, Mbak Wine, dan Taib untuk mengenal psikodrama. Nah, kalau ngomong gitu saya suka pengen nangis jadinya. Saya bisa berbagi dengan teman-teman inklusif gitu ya, baik yang di sekolah reguler, sekolah inklusif, maupun sekarang gitu ya di dinas sosial gitu. Jadi terima kasih banyak Mas Didi, Mbak Wine, dan Taib. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya diberikan kesempatan untuk mengenal psikodrama dari kalian-kalian yang luar biasa ya, hebat. Terima kasih banyak. Itu apa ya, kok jadi nangis begini. Nah, ini ada video, boleh Teh Roli boleh ditayangin videonya tadi ya, di slide itu sebenarnya Teh. Di slide yang apa namanya terakhir Teh. Diklik aja gambarnya, bisa nggak Teh? Nggak bisa ya? Yang gambar yang atasnya itu di, nah itu.
Em, Oke, boleh di close aja Teh Ruli ininya. Saya masih mau sedikit sharing gitu ya. Ya teman-teman kalau misalnya psikodrama ngapain gitu ya. Ya nyemplung aja dulu dengan kegiatan psikodrama, nanti teman-teman bisa merasakan gitu. Ketika di chat grup untuk malam ini, saya menyampaikan bahwa psikodrama itu tentang aku, bukan tentang kamu, dia, atau mereka. Karena memang itu tentang diri sendiri sebenarnya. Kalau tadi Teh Luki bilang tentang bersih-bersih, saya memang mengikuti kelas-kelas taib ya, terutama di yang pertama kelas taib sharing terkait ilmu Ibu Koni gitu ya. Itu memang kelas bersih-bersihnya saya gitu. Dan ketika di kelas Mas Didi saya klik dengan bermanfaat kata itu, di kelas taib yang bersih-bersih, kelas self healing, di situ tarikannya bahwa saya sudah memasrahkan diri saya ya, saya sudah sampaikan kepada Allah diri saya untuk banyak orang yang membutuhkannya. Sekalipun mungkin kalau teman-teman boleh tanya teknik-teknik, saya bingung ini tekniknya namanya ini apa gitu ya. Tapi saya hanya praktek, action gitu. Psikodrama is about action gitu kan. Buat saya seperti itu. Mangga teman-teman yang sudah belajar selama ini barangkali tentang teori psikodramanya, praktekkan aja gitu. Nggak usah takut salah. Saya juga tidak pernah ada misalnya saya nggak gini, tapi gini nggak, gitu nggak gitu. Saya langsung aja hajar bleh. Dan tarikan saya di SD, SMP, di Disdik kemarin ya di kelas di Disdik gitu, lalu di kelas guru, bahkan di disabilitas itu hanya Allah yang tahu gitu. Itu kita serahkan saja. Barangkali itu aja sharingnya Teh Ruli. Hapunten jadi panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tuh peluk bareng-bareng ya ke Teh Ciko ya. Semuanya kasih energi positif untuk kita semua. Masya Allah. Makasih banyak ya Teh Ciko atas sharingnya. Teman-teman, kita sudah di jam 8.55. Izin lah ya untuk sedikit lagi, extend lagi gitu. Mudah-mudahan kita bisa sekali lagi bisa dapat manfaat dari sharingnya Teh Dia. Ya, ini tentang psikodrama dalam pernikahan. Ya, oke. Nanti di akhir dari sesi Teh Dia, Teh Ip, mangga silakan langsung aja nanti ya Teh ya. Kalian kayak gimana nih dari semua kisah-kisah ini. Mangga silakan Teh. Siap, terima kasih. Ini banget saya speechless ya. Dari sharing dari Teh Ciko, dari Teh Uki, kayaknya udah lengkap ya. Tanpa saya sharing juga kayaknya udah lengkap ya. Hanya izin aja apa yang saya praktekkan, dan memang saya setuju yang disampaikan Teh Ciko. Psikodrama itu tentang aksi. Nah, saya itu banyak aksinya daripada banyak belajarnya ya tentang konsep-konsepnya. Jadi saya nyemplung gitu ya. Nanti evaluasi baru belakangan gitu ya. Nah, izin saya sharing. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat ya? Siap, terima kasih. Saya menyapa dulu. Selamat malam ya. Assalamualaikum ke Teh Iip, guru-guru kami ya, guru-guru saya, Teh Iip, Damang Teh. Terus ada Mas Didi, terima kasih. Ada juga ini Bu Yufi ya, dan teman-teman di sini juga ada beberapa sahabat dari komunitas Dandia, atau saya sering menyebutnya Duta Kesehatan Mental. Saya ajakin, narikin gitu, karena apa ya, mereka lah teman bertumbuh saya, dan salah satunya adalah saya tular-tularin gitu. Seperti apa sih psikodrama itu gitu ya. Nah, salah satunya saya ambil di pernikahan. Nah, oke. Nah, ini sharing aja saya dating cardnya Teh di Unpad, dan saya juga teman seangkatan sama Teh Rulia ya di Fakultas Psikologi Unpad angkatan 96. Ini beberapa pengalaman saja. Intinya adalah salah satu misi saya dan Pak Dandi, suami saya, sama-sama dari Fakultas Psikologi Unpad, itu adalah memperkokoh resiliensi keluarga.
itu konsentrasi utama saya dan Pak Dandi. Kurang lebih kita bergerak itu dari tahun 2007 ya, dari 2007. Saya lulus dari UNPAD tuh 2002, 5 tahun kurang lebih saya bergeraknya di psikologi industri. Lalu akhirnya di 2007 lah saya dicolek, ada challenge dari anak pertama yang membuat saya agak ngerem ya sebagai wanita karir. Saya akhirnya berperan sebagai ibu, Pak Dandi pun berperan sebagai ayah, tapi di perjalanan ternyata banyak tema-tema seperti saya dan Pak Dandi. Artinya banyak yang sebagai orang tua hanya sebagai sematan sosial ya, dalam arti peran sesungguhnya banyak didelegasikan, apakah ke asisten rumah tangga, apakah ke sekolah gitu ya, deltot katanya ya, delegasi total. Nah itu yang membuat saya jelek banget gitu ya. Akhirnya sambil saya beberes bersih-bersih di keluarga, saya menemani juga, memberanikan diri menemani keluarga-keluarga yang punya tema kurang lebih sama gitu dengan saya. Nah, perjalanannya kurang lebih saya mulai berarti dari 2007 sehingga dibukalah dari 2017 kalau untuk pembukaan divisi dan diahker. Jadi kurang lebih 7 tahun ya divisi dan diahker ini dengan semua perjalanannya ini. Ini silahkan yang mau berteman di dunia maya ya dengan Diah Mahmud. Dan ini adalah buku alat bantu misi-misi tadi, resiliensi keluarga tuh mana sih ayahnya yuk sebagai pribadi, yuk sebagai suami, lalu ibunya juga sebagai istri, sebagai dia ibu, anaknya dan lain-lain. Ini alat bantu saja. Dan ini adalah perjalanan saya ya, Teh Iip, di 2020. Saya mengenal beliau itu sebenarnya kakak tingkat, tapi kayaknya baru pertama kali ngeh gitu ya. Itu Teh di grup asosiasi psikoterapis Islam ya. Nah, Teh itu sharing gitu ya tentang psikodramanya, lalu saya langsung tertarik dengan konsep-konsep beliau, dengan konsep-konsep Teteh, sehingga akhirnya langsung daftar di Januari 2020. Ini sebelum pandemi 2020 apa 2018 ya? Mungkin 2018 ya Teh. Sebelum pandemi aja ya. Nah, ada juga di sini Bu Yufi ya dan semua teman-teman seangkatan yang intinya sebenarnya di sini saya bersih-bersih. Kan sebenarnya kelasnya kelas improvement ya Teh Ip. Hanya ya tadi kata Teh Ciko bahwa psikodrama itu tentang aku. Biasanya aku menolong orang. Ya sebagai people helper ya, psikolog itu kuat. Psikolog itu yang bantu orang. Tapi di saat yang bersamaan ketika aku merasa gak baik-baik saja gimana gitu ya. Dan di sini ternyata banyak sekali hal atau sisi yang saya kurang sadari ya sebagai people helper yang merasa di mode yang kuat terus, bantu orang terus gitu. Tapi ternyata di sini juga saya membuka diri dan ada beberapa hal yang ya tadi pencarian atau penemuan dan akhirnya pemulihan ya di saat yang bersamaan. Disinilah titik temunya, karena tadi bahwa spontanitas, bahwa no judgment, boleh salah, itu berseberangan banget gitu dengan Diah Mahmudah yang teratur, tertib, mesti serba sempurna dan lain-lain kan, wow banget gitu ya untuk saya. Jadi disinilah sebenarnya pemulihan saya juga gitu ya. Ada beberapa hal yang akhirnya membantu saya untuk lebih spontan, lebih tidak banyak menuntut kesempurnaan, mengizinkan diri salah dan lain-lain, dan digunakan di saat bersamaan tentu saja ketika membersamai klien-klien. Nah ini saya izin juga dari tulisan Teh Iip ya Teh, karena sekarang fokusnya adalah konteksnya ke pernikahan. Saya banyak belajar juga tentang konsep psikologi pernikahan itu dari Kang Asep Hairul Ghani, di mana menyatakan ya salah satunya Virginia Satir lah ya sebagai mother of family therapy. Dan saya sangat setuju gitu ketika nyambung banget gitu ya
bahwa dulu saya belajar ya kurang lebih mungkin di 2018 juga belajar duluan tentang psikologi pernikahan ke Kang Asep, lalu saya teruskan dengan belajar psikodrama, jadi nyambung gitu. Puzzle-puzzle itu melengkapi diri saya sebagai pribadi, melengkapi diri saya sebagai istri, melengkapi saya sebagai ibu, dan melengkapi diri saya sebagai profesional, sebagai psikolog. Ini bisa dibaca ya nanti ya, linknya saya bagikan aja. Yang jelas, saya sangat tertarik ke psikodrama, menjadi salah satu kunci, salah satu jurus andalan gitu ya. Tadi menumbuhkan beragam peran, minimal 4 peran psikodrama itu, karena bisa menyelami dan membentuk empati yang mendalam, terutama dalam konteks pernikahan, yaitu ke pasangan. Sehingga apa yang tak terkatakan dengan mudah bisa diserap oleh pengalaman ketubuhan tadi. Pengalaman fisik, ya, sentuhan, tatapan, penciuman, pendengaran, dan akhirnya itu bisa terekspresikan. Tadi saya sangat setuju yang disampaikan Teh Iip. Kalau dalam konteks pernikahan, kalau kita berkaca ke Badan Pusat Statistik ya, bahwa perceraian itu 1 jam tuh bisa sampai 50 pasutri bercerai secara negara. Padahal 50 pasutri per jam yang bercerai itu hanya fenomena gunung es. Karena itu kan yang ketok palu, yang ke pengadilan. Sementara 80%-nya kalau kita persentase ya, gunung es itu hanya 20% yang muncul gitu. Sementara yang tersembunyi angkanya jauh lebih besar. Kalau saya menyebutnya dengan pernikahan pseudo divorce gitu, atau pseudo marriage ya. Jadi pernikahan yang semu gitu. Atau kalau di bahasa Sunda mungkin ada pernikahan awet rajet ya, bertahan panjang gitu, tapi udah jalan sendiri-sendiri, kehangatan sudah sangat berantakan. Dan salah satunya mereka mengatakan bahwa saya tidak menemukan diri saya di pernikahan, malah saya kehilangan diri saya di pernikahan, gitu, baik dari sisi istri, dari sisi suami, dan mengatakan singkatnya adalah pasangan adalah penghancur mental saya, gitu ya. Sehingga akhirnya dorongan-dorongan untuk berpisah ataupun akhirnya berpisah secara negara tadi, atau berpisah secara tadi pseudo itu, palsu itu, membuat makin tidak harmonis, disfungsi ya, disfungsional marriage. Atau di sini akhirnya mereka bertahan, tetapi merekanya rusak. Dan akhirnya imbasnya tentu saja ke anak ya. Nah, di sini tadi yang disampaikan Teh itu saya sangat setuju. Sebenarnya meskipun pasangan dihayati sebagai pasangan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, gitu ya. Tadi kelompok sosial terkecil itu bisa jadi sumber sakit kita, pasangan itu bisa jadi sumber sakit kita. Tapi di saat yang bersamaan, pasangan itu menjadi sumber obat kita, menjadi penawar dari beragam luka ataupun pencarian dan tujuan hidup kita. Dan saya merasakan betul itu. Dulu di awal-awal, apalagi ketika ada masalah dengan anak, ke pasangan tuh. Dan itu yang akhirnya journey para pasangan kurang lebih gitu, blaming gitu. Dan ketika salah satunya dengan psikodrama ini berhasil untuk akhirnya setidaknya pasangan itu bisa mengurangi tadi ya pemaknaan atau judgment, labeling bahwa pasangan penghancur mental. Tapi di saat bersamaan muncul tuh dengan adanya intervensi, salah satunya adalah psikodrama, mereka merasa oh pasangan tuh bisa ya partner bertumbuh saya gitu. Nah, disinilah seperti apa saya mendampingi Kompak ini, yaitu program psikologi pernikahan di Dandiah Care. Dia akronim ya, sebuah program baik di individual gitu ya, ataupun di workshop. Tapi saya nanti cerita banyak di workshopnya ya. Kompak itu apa? Kompak itu program ya, di sini ada 6 sesi. K itu mengelola anger management, meluruhkan mental blocking, O-nya mengoptimalkan kompetensi mengelola konflik, lalu M-nya mengembalikan quote and quote fitrah yang tertukar, lalu P-nya pribadi pai syukur, A-nya
Allah misi ilahi, K-nya itu adalah kekuatan pilar cinta. Jadi itu sepaket gitu ya. Dan saya lebih bahas di sesi ini, psikodrama saya gunakan ketika workshop. Workshop kompak ini sudah 3 batch. Tetapi 2 batch pertama ini dibuat ketika pandemi. Jadi agak nggak terlalu mudah ya menerapkan secara online gitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan ketika 2023 lah psikodrama ini digunakan di program workshop kompak. Di sesi atau tadi ya salah satu programnya mengembalikan fitrah yang tertukar dengan dasar bahwa banyak strong woman, alpha woman gitu yang merasa sudah mandiri, independen, tapi di saat yang bersamaan itu dia nggak punya lagi ketergantungan, irisan gitu ya ke pasangannya. Banyaknya memang dari point of view-nya dari perempuan yang ngerasa bahwa ya udah kalau laki-laki itu nggak bisa diandelin, nggak sesuai dengan harapannya, nggak bisa berubah sesuai seleranya, udah saya semakin mandiri gitu ya dan lain-lain. Nah di sini yang saya temui akhirnya ada fenomena fitrah yang tertukar. Artinya banyak sekali para perempuan selain dia menjalankan peran-peran sebagai istri dan ibu, tapi dia juga menjalankan peran sebagai suami, gitu. Nah, atas dasar itulah akhirnya saya mengangkat salah satu temanya adalah the art of leadership and followership. Bahwa dalam pernikahan apapun keyakinannya, yuk kita kembalikan. Kalau perannya pemimpin itu di laki-laki, ya, sebagai marital role-nya, gitu. Lalu perannya istri adalah sebagai follower, tapi dua-duanya punya kesetaraan. Itu kan konsep psikodrama banget ya gitu. Kesetaraan, dua-duanya tidak melabel gitu ya. Dan akhirnya karena fenomenanya yang saya temui banyak adalah fenomena fitrah yang tertukar sangat bisa banget akhirnya digunakan role play dan role reversal ya namanya tekniknya ya. Nah, inilah seperti apa. Saya izin ya share videonya. Ini teman-teman di sini ada ya pesertanya. Ini pesertanya sekitar 24 pasangan, 12 pasangan online, tetapi khusus untuk role reversal ini memang akhirnya hanya sebagai observer yang online. Tetapi yang offline ini di Jakarta bisa melakukan langsung, kurang lebih ada 12 pasangan. Nah, ini seperti apa saya izin share ya. Langsung aja kita lihat seperti apa keseruannya. Ini yang satu yang berperan laki-lakinya dia sebagai sesi pertama sebagai leader dulu. Misinya menyeberangkan followernya atau prajuritnya di sini dengan tidak melakukan pelanggaran gitu ya, karena di sini ada beberapa ranjau ujian pernikahan. Ada di situ botol air mineral, ada kertas, ada ember. Itu alat bantu yang mewakili ujian-ujian pernikahan. Apakah dari mertua, apakah dari finansial, dari anak, apapun ujian pernikahan itu. Tapi berfungsi nggak sih? Gitu. Tadi leadership-nya. Berfungsi nggak sih followership-nya? Karena banyak berantakan tadi. Dengan dasar bahwa banyak peran-peran yang tertukar gitu. Yang harusnya perannya itu di sisi suami dikerjakan oleh istri, yang harusnya itu nempel di istri dikerjakan suami. Nah, ini akhirnya di switch, ada sesi keduanya, yaitu si suami dia berperan sebagai follower. Itu makin kacau ketika suami jadi follower ya, istrinya dia sebagai leader. Nah, disinilah sekaligus saya pun langsung ya, bukan hanya peserta yang melakukan ini, saya pun langsung dipandu Padan, ditawarin, kamu mau jadi follower atau mau jadi leader gitu ya, kata Padan itu suami saya.
aku jadi follower aja deh, walaupun aku selama ini followernya bandel gitu ya, banyak nggak dengerin suami gitu, tapi aku berusaha mencoba gitu, akhirnya dengerin arahannya, langkah ke kiri, satu langkah, stop, terus miring ke kanan misalnya berapa derajat, saya benar-benar ngikutin gitu, dan menghayati tuh tadi benar-benar bahwa kita itu sangat berempati. Salah satu role reversal itu atau ini tuh teknik balik peran ya, seperti itu. Jadi menghayati, oh ini rasanya kalau ternyata omongan dari suami istrinya nggak dengerin gitu. Oh ini rasanya nyaman, ternyata ada satu visi, ada satu tujuan ketika tadi peran sebagai istri followernya itu benar-benar didengerin, ternyata berhasil, dan dalam sekali jalan berhasil gitu ya saya. Itu alhamdulillah untuk sampai, dan di situ saya merasakan, oh ini yang dirasakan oleh peserta, bahwa benar-benar yang tadi pengalaman ketubuhan itu dirasakan. Dan begitu juga setelah psikodrama ini akhirnya melakukan refleksi masing-masing, bagaimana ketika laki-laki berperan leadership, perempuan berperan sebagai followership, tapi ketika role reversal tadi dibalik apa juga, yang intinya adalah akhirnya satu self awareness, kedua self acceptance, dan akhirnya tadi melakukan self action gitu ya, dua-duanya tuh, oh iya berikutnya apa nih yang PR. Mungkin di sini teman-teman ada yang hadir ya, para teman-teman Duta Kesehatan Mental dan ini sebagai peserta. Terima kasih sudah menjadi sahabat bertumbuh, karena ternyata balik lagi, meskipun di sini saya posisinya sebagai fasilitator, tapi saya juga merasakan sekali gitu di sesi tadi, the art of leadership dan followership dengan menggunakan teknik psikodrama, yaitu role play, lalu juga role reversal, itu benar-benar kita bisa berempati, bagaimana menempatkan diri sebagai pemimpin, bagaimana menempatkan untuk suami, dan menempatkan diri sebagai follower ya untuk istri, dan itu akan menjadi salah satu kekompakan dalam pernikahan. Dan psikodrama berhasil menurut saya untuk diterapkan dalam konteks merekatkan kembali hubungan suami istri yang asalnya tadi katakanlah kurang harmonis menjadi harmonis, yang asalnya sudah harmonis menjadi lebih harmonis. Nah itu aja yang ingin saya bagi ya, mudah-mudahan bermanfaat, karena selain psikodrama saya juga ada teknik-teknik lain ya, termasuk salah satunya adalah mengundang psikiater gitu, bagaimana kita aware pada potensi-potensi gangguan kejiwaan yang akan tanda kutip menjadi rawan, mengancam, merenggangkan pernikahan. Ini dengan teman kolega saya yaitu Dok Rama Giovanni. Terima kasih ya semua sahabat bertumbuh, ada teman-teman di sini muncul ya, ada Pak Mul, ada Mbak Anissa, ada Teh Deli, dan semuanya. Terima kasih dari saya, begitu aja ya. Oke, thank you. When two people have to same intention to grow together. Ya, ini salah satunya. Akhirnya mudah-mudahan tercapai melalui psikodrama. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Atur nuhun Teh Dia. Ih, Masya Allah, keren ya. Mudah-mudahan ada banyak nih yang bisa teman-teman pelajari. Ya, mudah-mudahan juga tidak hanya dipelajari, tapi menjadi insight terhadap apa yang mungkin masih jadi isu nih dalam pribadinya masing-masing. Oke, kita punya waktu, izin ya teman-teman ya. Ini jadi mundur direncanakan jam 9. Mudah-mudahan berkenan ya. Paling mentok kita di 9.30. Mudah-mudahan berkenan ya. Oke, hatur nuhun ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi menjawab pertanyaan. Mangga, Teh. Silakan, Teh. Baik, terima kasih teman-teman dengan antusiasmenya sampai sudah waktunya bertambah. Sepertinya lupa ini, kita bisa terus sampai malam keasikan. Nah, tapi kita juga senang karena mungkin teman-teman sangat ingin tahu banyak ya terkait dengan psikodrama, dan ini tidak mungkin saya jelaskan di waktu yang singkat gitu ya. Sedikit aja mungkin informasi tentang sertifikasi atau tentang proses belajar. Kebetulan di Indonesia ini kita belum ada diploma atau belum ada jurusan khusus tentang psikodrama begitu ya.
kita baru mendapatkan ilmu ini dari beberapa guru, antara lain Moreno, murid-muridnya Moreno maksud saya, yang ada di Indonesia ini ada Pak Mario ya. Pak Mario itu tinggal di Bali, kalau teman-teman suatu saat mungkin berkesempatan belajar. Saya, Mas Didi, kemudian saya nggak tahu di sini ada yang pernah ikut, mungkin UI menyelenggarakan kegiatan workshop psikodrama. Lalu kemudian Connie Miller juga kadang-kadang ke Indonesia setahun bisa mungkin ya setelah pandemi sih terakhir itu September kalau nggak salah ya, Connie ikut Connie Miller. Rencananya katanya mungkin tahun ini akhir tahun itu juga mungkin akan datang. Dia juga muridnya Moreno ya, dia dari Amerika. Nah, kita punya Asosiasi Psikodrama Indonesia di bawah HIMSI adalah upaya untuk bisa menghimpun teman-teman praktisi ataupun psikolog yang ingin belajar terapi dengan pendekatan psikodrama untuk belajar bersama. Juga mungkin suatu saat nanti teman-teman bisa bersama-sama merintis sampai pada seberapa sih kita seberapa sih kita perlu misalnya menetapkan semacam kompetensi dari praktisi ini gitu ya, karena saya juga diamanahi oleh Mas Didik, jadi ada ketua abdinya, saya ketua satu yang dimintai untuk memikirkan bagaimana kompetensi psikodrama ini bisa ditingkatkan gitu ya, sehingga ini juga tanggung jawab yang cukup berat untuk bagi saya sendiri, karena saya sendiri juga termasuk masih pembelajar ya. Kalau saya hitung dari proses belajar pertemuan saya dengan Kang Asep, pertama kali saya belajar psikodrama, lalu dengan Mario, dengan Connie gitu ya. Kemudian saya mencoba sendiri, saya berpraktek untuk mengajarkan psikodrama dan melakukan teknik ini kepada grup terapi, itu saya mungkin baru sekitar 300 jam. Gitu ya. Jadi kalau saya bongkar lagi buku-bukunya, saya kemudian eksplorasi, itu rasanya masih jauh gitu ya. Jadi kalau di Amerika sendiri, setahu saya itu sekitar 1000 jam praktek, itu dibagi dengan didampingi tandem, kemudian juga nanti dengan praktek pribadi. Nah, mudah-mudahan nanti Abdi bisa melakukan hal semacam itu untuk bisa mendampingi, kemudian melakukan workshop, lalu kemudian kita bikin buku bersama untuk belajar gitu ya. Nah, mungkin suatu saat juga kalau misalnya ada lembaga sertifikasi ya, atau ada pelajarannya khusus misalnya ya, itu juga akan lebih bagus lagi. Nah, tapi di beberapa perguruan tinggi seperti di UI itu sudah masuk ke dalam salah satu teknik terapi yang dipelajari di jurusan psikologi klinis. Gitu ya. Kalau di Unpad setahu saya juga ada, tapi sempat katanya ya, tapi mungkin tidak terlalu intens seperti di UI. Di UGM setahu saya Mas Didi dulu pernah juga membantu. Terakhir saya dimintai oleh UMS untuk sharing dengan adik-adik mahasiswa magister psikologi yang akan praktek kerja. Jadi yang mereka sudah mulai lulus ya sebagai magister. Itu kalau untuk terapi ya. Tapi kalau untuk praktisi psikodrama, sebetulnya di luar terapi itu kita bisa terapkan untuk area yang berbeda ya. Karena Moreno sendiri sebetulnya memulai psikodrama ini sebagai teater spontan gitu ya, dan melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk kelompok yang terpinggirkan, sehingga kalau tadi Teh Ciko bercerita tentang anak-anak disabilitas, sebetulnya Moreno memang menerapkan ini juga dari awal dengan kasus-kasus seperti gelandangan, pada kasus-kasus zina susila gitu ya, kemudian orang-orang ODGJ mungkin ya yang terlantar gitu ya, yang mereka orang-orang yang sangat sensitif sekali dengan judgement atau labeling dari masyarakat, dan mereka mengalami kesulitan sekali untuk bisa diakui di lingkungan sosial. Nah, kebayang kita terapkan teknik ini membuat mereka menjadi sangat nyaman, merasa diterima, membuat mereka memiliki dukungan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika sekarang ini ada pengakuan secara resmi psikodrama itu sebagai terapi, itu sebetulnya penyempitan fungsi ya, tapi bukan berarti
tidak boleh gitu ya. Artinya tentu saja teman-teman yang punya surat izin praktek psikologi itu diharapkan sebetulnya mengembangkan teknik ini sebagai teknik terapi yang jauh lebih apa namanya lebih mumpuni lagi gitu ya. Kalau Kang Asep sendiri menyebutkan teknik ini sebetulnya diperlukan beberapa prasyarat gitu ya untuk bisa menerapkannya. Artinya psikodharma itu masuk ke dalam level madya ya kalau untuk terapi. Jadi kalau untuk yang basic misalnya brief therapy, CBT gitu ya, kemudian solution focus gitu ya. Itu kalau dalam kategori yang pernah saya pelajari dari Kang Asep itu masih dalam kategori yang untuk orang-orang yang normal bermasalah atau kasus-kasus ringan gitu ya. Nah, psikodharma itu untuk kasus yang lebih berat gitu ya. Kalau teman-teman gitu ya belajar untuk teknik terapi ini memang akan jauh lebih memahami dan lebih bisa menggunakannya jika setidaknya 2 atau 3 teknik dikuasai lebih dulu gitu ya. Itu yang saya rasakan dan yang saya alami juga. Jadi kalau misalnya hipnoterapi plus CBT plus brief terapi misalnya gitu ya, itu akan lebih mudah. Nah, Moreno sendiri ada seorang hipnoterapis, dia juga seorang psikoanalis. Dan dia juga terinspirasi oleh Socrates. Jadi kalau nanti misalnya ada unsur CBT-nya itu juga memudahkan. Nah, psikodharma juga bersinggungan dengan terapi family seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Diah ya, karena Virginia Satir itu juga belajar psikodharma dari Moreno dan dia menerapkan teknik sculpture dari psikodrama. Kemudian Frederick Perls dari Gestalt terapi juga dia mengambil satu teknik yang paling mudah dan dikenal banyak orang saat ini banyak dipakai empty chair gitu ya. Kang Asep menggunakan teknik itu untuk berbagai kasus inner child, misalnya forgiveness therapy, kasus grieving gitu ya, dan banyak sekali dikombinasikan dengan teknik-teknik terapi yang lain. Seperti itu teman-teman ya, gambaran umumnya. Semoga dengan ada aktivitas sharing ini mungkin teman-teman akan lebih berani juga untuk mencobanya ya. Karena di psikodrama ini yang diupayakan adalah bagaimana kita mencoba melakukan. Jadi kalau Moreno bilang kan kita juga akui ya yang terbaik itu adalah experiential learning ya. Jadi kalau kita hanya menceritakan itu tidak akan merasakan apapun. Moreno menyebutkan bahwa justru kelebihan dari psikodharma itu adalah ketika kita melakukan karena psikodharma ini sendiri disebut sebagai action method, memang Moreno sangat mementingkan adanya aksi gitu ya. Yang terpenting adalah melakukan gitu ya, melakukan aktivitas mengalami realitas begitu ya. Jadi kita melakukan berlatih langsung adalah satu upaya kita juga melatih kepekaan kita. Nah, mumpung belum ada katakanlah larangan begitu ya untuk berhenti belajar gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan sih teman-teman kita bisa bikin kegiatan-kegiatan atau kelompok-kelompok belajar ini. Nah, ada yang menarik sebetulnya dari saya puntennya kalau kesebutannya Roces karena waktunya terbatas. Nanti di sekalian closing aja karena ada yang menarik dari sharingnya Teh Ciko, sharingnya Teh Uki gitu ya, kemudian dia gitu ya. Kalau teman-teman tadi misalnya mendengarkan apa yang diceritakan oleh Teh Uki yang pertama tadi, itu adalah sebetulnya latihan-latihan kepekaan ketubuhan gitu ya. Di dalam psikodrama itu salah satu yang tidak kita dapat dari teknik yang lain adalah bagaimana gestur itu menjadi sangat penting dan kita tahu bahwa 55% lebih dari proses komunikasi adalah gestur. Jadi Moreno sangat mementingkan adanya komunikasi dengan melatih kepekaan tubuh ini gitu. Dan pada kasus-kasus seperti somatisasi, kasus-kasus kecemasan gitu, gestur ini menjadi sangat penting termasuk pada kasus-kasus tadi yang dijelaskan oleh Dandiah ya. Jadi teman-teman akan banyak sekali melakukan eksplorasi dan berlatih untuk melakukan refleksi ya. Berpikir reflektif itu tidak mudah, terutama bagi orang-orang yang tidak biasa. Nah, di dalam psikodharma kita diajarkan dan mencoba untuk belajar menerima apapun itu gitu ya.
tanpa judgement tadi ya, dan kita merasa aman karena kelompok kita juga akan saling mendukung di dalam aktivitas katarsis bersama. Itu yang terjadi ya, sehingga mungkin kayak Teh Uki menemukan ada satu koneksi gitu ya, menemukan satu kesadaran baru, insight baru tentang sesuatu yang sebetulnya saya ini ingin menjadi sesuatu yang ternyata itu di apa namanya istilahnya dimetaforakan gitu ya, ada metaforanya dari apa yang saya lakukan sendiri dengan tubuh saya gitu, seperti itu. Kemudian tadi teman-teman bisa lihat apa yang dilakukan Teh Ciko itu memperlihatkan betapa satu grup itu menjadi sebuah kekuatan karena di dalam grup ada cohesiveness. Itu yang tidak akan didapat dari teknik lain yang dilakukan secara individual. Cohesiveness itu menjadi sangat penting dan itu kalau tadi ada juga yang bertanya terkait dengan apa namanya efektivitasnya gitu ya. Ada banyak penelitian ya, murid-muridnya Moreno dari tahun 70 itu sudah untuk apa namanya membuktikan bahwa grup ini atau teknik ini memungkinkan bahwa setiap orang itu belajar di dalam satu kesatuan kelompok untuk melakukan katarsis bersama, dan kemudian mereka menemukan cohesiveness group, dan di dalam proses itu juga mereka menemukan insight di dalam relasi interpersonal mereka gitu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat bagaimana Teh Ciko bisa mengelola grup yang mungkin untuk kebanyakan orang ngurusin satu disabilitas sudah susah, ini dalam kelompok besar gitu ya, jadi keren banget memang ya. Kemudian insight yang berikutnya, satu hal yang mungkin saya kasih satu apa namanya highlight gitu ya. Sebetulnya teknik ini bisa sangat mudah dikombinasikan. Jadi kalau misalnya kita mau eksplorasi dengan gambar, dengan game, dengan teknik terapi apapun itu sangat bisa, karena disitulah kelebihannya. Moreno sendiri mengatakan bahwa siapapun boleh mengeksplorasi karena memang kekuatan psikodrama adalah di spontanitas dan kreativitas. Jadi tidak akan ada kita menemukan satu kegiatan grup psikodrama yang sama. Gitu ya. Itulah sebabnya meskipun teknik dasarnya sama persis, tapi hasilnya akan berbeda, gitu ya. Saya juga eksplorasi dengan gambar, dengan kita gabung dengan gerak, kita gabung dengan lagu, kita gabung dengan CBT misalnya gitu ya, dan apapun. Dan itu memang mungkin itu juga challenge buat untuk teman-teman yang terlalu kaku dengan prosedur ya. Itu di psikodrama kita hampir mungkin dibebaskan dari setiap prosedur, meskipun pakemnya ada, tekniknya ada, dan kita bisa eksplorasi lebih dari 30 teknik. Teman-teman kalau ikut workshopnya 2 hari itu biasanya saya hanya bisa jelasin dan berikan contoh itu hanya paling banyak tuh 10 teknik gitu ya. Dan itu 98% mungkin harus praktek sama 2 hari penuh itu. Nah, satu lagi yang terakhir adalah apa namanya, teman-teman yang ingin belajar psikodrama, entah itu untuk pribadi, kalau Uki bilang untuk bersih-bersih gitu ya, untuk pengembangan diri, atau untuk misalnya menambah skill di dalam aktivitasnya sebagai profesional apapun itu, gitu ya, tetap itu berguna gitu ya. Atau teman-teman ingin jadi praktisi psikodrama atau ingin bermain bersama di dalam grup untuk kita sendiri menjadi bagian di dalam proses grup itu juga oke gitu ya. Jadi kalau saya bilang, saya sebut adalah satu adalah self improvement, yang kedua adalah healing, yang ketiga adalah keahlian skill sebagai terapis gitu ya. Jadi nanti kita akan coba renungkan, mungkin ada masukan dari teman-teman bagaimana cara kita belajar bersama dan kita manfaatkan grup yang antusias ini untuk bisa kemudian lebih intens lagi di dalam kegiatan psikodrama di masa yang akan datang. Mungkin itu harapan saya, dan mudah-mudahan ini bisa, salah satu tugas saya bisa tersampaikan ya Mas Didik ya, sebagai ketua APDI, begitu ya teman-teman ya. Baik, closing dari saya, semangat terus karena kita diajarkan untuk untuk terus berkarya, untuk kreatif. Dan apapun itu, jika salah pun kita masih dalam proses belajar dan kita coba lagi gitu ya.
Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, hatur nuhun ya teman-teman, kakak-kakak. Nuhun Apa panggilannya, betul. Bang? Selamat teman-teman. Selamat. Sehat-sehat semua. Mau saya Salam Ruli ada yang sharing ya, barangkali ya. Kalau closing dari saya sudah, mangga, silakan. anyone, ada yang ingin sharing, Mbak Putih? Putih. Mbak Yufi, Ya. Sukses keren semuanya. Alhamdulillah. Hebat. Baik. Izin ya, Selamat maju terus ya. Terus Eh, berkarya kata Teh Iip ya. berlaku untuk semua yang ada di sini. teman Mbak Yufi ini senior ya di Enggak. di Unpad ya. Terus Ya, kita pernah ya. Belajar bareng. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya teman-teman. Sehat-sehat ya. Betiko, apa kabar? Selamat malam. Berlarilah Terima kasih. lelah sampai engkau meraihnya. Ini baru lihat. Pelangi takkan terikat. Astrid, apa kabar? Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang. Astrid. Memang benar kata Mbak Surabaya, Yufi ya. di sini. Ya. Menarilah dan terus Sharingnya menarik sekali. Iya. alam dunia tak seindah surga. Sharing, Bersyukur berbagi pengalaman. ada yang Kak, baru penggemar loh. di dunia. Baru penggemar yang penasaran aja. Bebersih dulu ya, Tris. Iya. Makasih ya, Mbak Astrid. Sampai ketemu lagi. Malam. Malam. Kita kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Pasti pada bertahan ini teh. Masih Bertahan. diskusi. Oh, boleh keluar ya. Sugan Ya, harus main Astrid dulu. baik banget.
Masya Allah, Mbak Asri. Oke, kalau gitu pamit ya. Hatur nuhun untuk Hatur nuhun, hatur sharing-sharingnya dari nuhun. Mbak Uki, dari Mbak Dia, dan tentu Mbak Ip juga. Satu lagi siapa tadi ya? Ada satu lagi ya tadi yang sharing. Oh, Mbak Ciko. Gitu. Oke, hatur nuhun. Salam dari Surabaya, Mbak Ruli. Sampai ketemu lagi ya. Mantap. Mangga, pamit duluan. Hatur nuhun Hatur pisan. nuhun. Oke. Oke, ini masih pada ada di sana atau Kayaknya kalau orangnya nggak ada, mereka harus keluar. Oke. ada yang mau didiskusikan kan atau kita selesaikan sampai di sini? Pas berapa sih tadi sampai 75 deh kalau nggak salah. Ya. Betul, iya. Alhamdulillah. Bukan kok Teh di grup Boleh. 50%. Lumayan lah. Teh Uki udah Iya, di iya, stop iya, iya. record